Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Baka bapa-bapa dan ibu-ibu sadonyo le sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah di hari Senin yang penuh berkah kok. Di tanggal 5 Balai Rajab sampai balai sampai puluh sampai Hijriah bertepatan dengan 6 Februari 2023. Kembali kita memasuki rumah Allah yang penuh kemuliaan dan kita muliakan kau. Memasang niat berjalan dari rumah masing-masing dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Tadi Bapak Ibu dalam baca Quran, dalam berdoa, dibaca pula, disenandungkan pula Asmaul Husna. Man ghada ila masjidin liyata'allama khairan aw liyu'allimah kana lahu ajrul hajj taman hajjuhu. Siapa yang berjalan dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, dia berjalan ke masjid, niatnya untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Semoga hadir dan istiqamahnya bapak-bapak dan ibu-ibu kami hadir di majlis ilmu, khususnya di kajian Al-Bayan kok betul-betul diberkahilah hendaknya kehidupan kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lah 3 bulan kita nak bersobok bapak ibu ya. Kalau tak salah dulu bulan November kita risiko mengaji. Ini tekan aja di ibu Atema dulu. Lah lama ibu. Apa? Dulu temanya bagaimana menjaga rahasia. Kini tema awak yaitu jangan menganggap remeh kebaikan dan pula memandang enteng dosa.
Jangan memandang remeh nilai kebaikan, walaupun kecil atau sederhana di mata kita atau di mata orang lain. Dan sebaliknya jangan pula menganggap enteng dosa, walaupun ketek di mata awak. Awak bagi dua bapa ibu-ibu konsep ko. Kita kaji cik-cik. Semoga bisa kita pahami, kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan awak. Yang pertama, jangan anggap remeh kebaikan walaupun kecil di mata kita nilainya ataupun di mata orang lain. Walaupun nampak sederhana amalannya bapa dan ibu-ibu. Ibu-ibu duduk bersamping jo kawan, pak-pak pun meritu. Senyum awak ke kawan di samping kita. Itu gampang atau sulit, Bu? Gampang atau sulit? Keluar dana anda ibu atau apa kami senyum? Indah. Sebuah amalan yang sederhana, tapi Nabi tidak mengatakan itu sederhana. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau anggap remeh nilai sebuah kebaikan, nilai sebuah amal soleh, walaupun sekadar memberikan senyuman ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ibu-ibu, mana ingin awak basobok jauh orang nyo sambut kita dengan senyuman atau dengan wajahnya yang cemberut? Itu senyumnya, Bu, ya. Kalau awak ulurkan tangannya, kita ulurkan tangan awak kenyo nyo sambut tangan kita wassalam arek. Nyo salam jo awak, kemudian nyo senyum, kemudian nyo tanya, "Ba khabar, Bu? Lah lama kita nak bersobok." Bisa jadi dengan senyuman yang kita berikan kadu sanak kita, ke kawan-kawan awak, menjadi paubek hati yang bisa jadi di saat itu lapang permasalahan hidup yang nyo hadapi gara-gara nyoba sobok jauh orang lain, disambut dengan sebuah senyuman yang menyejukkan hatinya. Kalau AA game bapak ibu punya konsep ampe S. Ampe S-nya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Apa? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqin tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan amalan, dengan bersedekah setengah biji kurma. Pai bapak ibu ke Bukit Tinggi bali kurma sekotak sekilo tu. Berapa harganya? Nah, kalau kurma khalas yang standar itu rata-rata harganya 60 ribuan. Nah, kalau sukari agak mahal segitu. Apalagi kurma ajwa Madinah, ya. Nah, wa anggap yang kurma yang sederhana, yang murah saja. Di bali kurma sekilo dituangkan ke dalam toples sekian banyak butirnya. Kemudian diambil cie, dibagi dua bagian ke orang. Wah, kira-kira boleh nama ibu beramal meritu. Cie bagi lo dua, Bu. Ibarat dia awak ke Bu punya pisang sasuke, ibu ambil cie, Bu bala dua bagian kita tanggal. Ini nama ibu. Hah? Awak punya sesuke di rumah gua.
Diambil cik balah lo dua. Agian kita tanggal ni nak muah. Bako nak muah bu? Sagan. Karena dianggap nilainya ndak bara. Kalau cik jadi je lah. Masa cik bagi lo dua bu ya? Kau pisang lidi lo kira. Nah, artinya apa? Sederhana sekali. Nabi ingin sampaikan ke awak, walaupun nampaknya sederhana, walaupun nampaknya remeh, kalau baru itu sebatas itu kemampuan kita bersedekah misalnya, maka jangan anggap itu lemah, rendah, remeh. Karena tidak ada yang ketek di mata Allah kalau orang yang melakukannya betul-betul karena Allah, dan tidak ada yang gadang di mata Allah kalau niat orang yang melakukannya bukan karena Allah. Baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ringan atau barik Bapak Ibu? Ringan sekali. Tapi Nabi sampaikan, ya, ada sebuah riwayat hadis. Malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW. Kemudian beliau sampaikanlah, ya, Jibril sampaikanlah kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang bersalawat kepadamu satu kali saja, maka Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan, Allah akan hapus dosanya 10, Allah akan angkat derajatnya 10. Satu kali salawat. Nah, kini awak baca agak sekali Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah 10 pahala dapat, lah 10 dosa dia puih, lah 10 derajat diangkat oleh Allah. Ada sebuah kisah seorang ibu. Kisah ko di Indonesia aja terjadinya. Si ibu ko kerajonyo menggalih ketek-ketek lah di pasar. Usianya cukup lanjut, dah tua. Nah, pasar itu berdekatan dengan masjid. Setiap berkumandang azan menandakanlah masuk waktu zuhur atau waktu asar, beliau salat di masjid itu. Nah, di halaman masjid itu Bapak-bapak Ibu-ibu banyak tumbuh kayu-kayu. Sehingga tiap hari berjatuhlah daun-daunnya mengotori halaman masjid itu. Yang dilakukan oleh si ibu ko menjadi perhatian oleh pengurus masjid. Si ibu itu selesai salat, nyambiak kantong ciek Bapak-bapak Ibu-ibu, kemudian nyopiliahi daun ciek-ciek. Nah, ambil ciek masalam kantong, ambil ciek masalam kantong. Bukan jo sapu ciek-ciek. Lah berasih. Nah, yang di kantong plastik tadi nyapaklah kantong sampah. Acok terjadi itu, dan itu menjadi pemandangan perhatian oleh pengurus masjid. Bersepakatlah pengurus masjid dan muda-muda itu dah hibur kita mencelek ibu tu. Tiap harinya memberasihan halaman musaji awak, padahal nyolah tua. Sedangkan kita masih muda-muda, yuk kita sepakat kita tolong beliau. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, besoknya sebelum si ibu yang bersangkutan itu datang, maka pengurus yang muda-muda tadi nyosapulah daun-daun tadi sehingga berasiah. Ketika ibu tu datang ingin melakukan kebiasaannya, nyo calik halaman surau lah berasiah. Kira-kira senang hatinya atau indah? Ternyata menangis. Menangis ibu tadi. Heranlah pengurus masjid kau bu, bakok menangis ibu. Kami ibu, lah kami tolongan menyapu daun-daun yang berserakan dari daun-daun kayu-kayu yang ada dalam musaji. Seharusnya ibu senang kerana kamilah ringankan kerja ibu. Kecik si ibu tadi nak, bukannya ibu tak senang, tapi ikolah amalan ibu. Ibu bukan orang kaya yang bisa berinfak sedekah banyak-banyak. Ibu tak kuat tenaga lai, tak banyak amalan bisa dilakukan. Tapi ketika ibu mengambil daun ciek-ciek, dia ambil cik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biarlah cik lai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambil cik lai
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puluhan daun yang berserakan di masjid itu, sekian puluh lah ibu bisa bersalawat, yang ibu harapkan Nabi akan memberikan syafaat kepada ibu nanti. Sederhana bu, ibu-ibu sambil masak di dapur, menggoreng di dapur, ambil nasi goreng, gulai segala macam. Apa-apa pun seperti itu di tengah-tengah aktivitas awak, bersambil-sambialah dengan amal kebaikan. Walaupun itu sederhana, bisa jadi dengan sederhana itu Allah selamatkan kita di akhirat nanti. Makanya ada seorang kiai memberi nasihat ke santrinya, bu. Nasihat si kiai kepada santrinya, Ananda, ketika engkau melihat ada semut yang hampir tenggelam di dalam air, maka ambillah sebuah daun, kemudian selamatkanlah semut tadi dengan daun tadi. Bisa jadi dengan cara seperti itu Allah selamatkan engkau di akhirat nanti. Jadi bapak ibu-ibu, indah ada yang namanya amalan sederhana itu, tidak ada. Amalan yang sederhana bisa jadi sesuatu yang besar, yang luar biasa di hadapan Allah, karena didorong oleh niat yang ikhlas betul-betul karena Allah melakukannya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang merasa amalannya lah gada, punya kontribusi ko dan itu, tapi niatnya bukan karena Allah, di mata Allah itu adalah sesuatu yang hina, yang remeh saja. Adalah kisah lain ko di zaman Nabi. Kisah seorang ibu-ibu, nama beliau Ummu Mihjan. Siapa namanya, bu? Ummu Mihjan. Manga Ummu Mihjan ko? Ummu Mihjan ko bapak ibu perempuan tua berkulit hitam, miskin. Jadi bukan orang kaya, bukan orang terhormat, orangnya sederhana, kulit hitam lah 20. Amalannya apa? Amalannya nampak sederhana di mata orang. Nyobuek sapu, kemudian jo sapu itulah rutin membersihkan Masjid Nabawi. Rutin terus. Dan itu jadi diperhatikan oleh Nabi tiap hari. Nah suatu kali ketika Nabi memimpin salat, dan setelah selesai salat, beliau menghadap ke arah sahabat beliau tidak dapat, tiada Ummu Mihjan yang biasanya hadir di Masjid Nabawi taruh. Bertanyalah Nabi kepada sahabat, wahai sahabatku, kamanya Ummu Mihjan yang biasanya memberasiahkan musaji awak kau. Meritulah lebih kurang kalimatnya. Ya Rasulullah, Ummu Mihjan lah meninggal tadi malam. Lah diurus jenazahnya, lah dikubur langsung oleh keluarganya. Jadi ini negara Arab tu bapak ibu-ibu, orang meninggal di malam hari biasa saja kalau dikubur di malam hari itu juga. Kalau ada awak apa? Tunggu. Malah yang mirisnya, mudah-mudahan kok terjadi kok bisa dirubah. Kadang orang gaib kau meninggalnya luar hari minggu misal. Alun diselenggarakan, menunggu lo bisuak dulu. Bila bisuaknya baru disolatkan bisuak zuhurnya. Alasannya menunggu anak yang alun pulang dari rantau. Kita berikan pesan, sunnahnya ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia, bapak-bapak dan ibu-ibu, segerakan penyelenggaraan jenazahnya, jangan sampai lama bana ditunggu. Kok kau menunggu bana, jangan terlalu lama menunggu yang ditunggu itu. Nah bagi awak yang mungkin sebagai anak atau sebagai kerabat yang punya hubungan erat laju yang bersangkutan, maka jangan tahan penyelenggaraan jenazah itu terlalu lama dek gara-gara alasan ambo ingin mencalik yang untuk terakhir kalinya. Relakan. Iringi je doa. Yang lebih anehnya oleh bapak ibu-ibu, ada seorang anak di rantau, lah dia kabar dek dusanaknya, dek saudaranya, pulanglah, ibulah agak barik kini. Ya saban tahu ni kok kerajo sedang sibuk-sibuknya. Tunda-tunda jo lah dapat khabar ibunya meninggal,
baru merawang-rawang minta jenazahnya jangan diselenggarakan dulu, tungguinnya dulu. Kau aja sampai terjadi. Umumi jan wafat di malam hari itu, diselenggarakan jenazahnya, dikuburkan langsung. Kecik Nabi, kenapa kalian tidak mengasih tahuku tentang wafatnya Ummi Mihjan? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami takut mengganggu ibadah engkau di malam hari. Maka akhirnya Nabi pun membawalah para sahabat beliau berziarah ke kubur Ummi Mihjan, kemudian langsung beliau mendoakan Ummi Mihjan di kuburannya langsung. Menunjukkan penghormatan Nabi yang luar biasa, walaupun kepada seorang ibu-ibu yang amalannya mungkin dipandang enteng dan remeh oleh sebahagian orang. Jangan pernah anggap remeh nilai sebuah kebaikan, walaupun ketek atau sederhana di mata kita dan di mata orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu, konsepnya adalah jangan pernah anggap remeh enteng perbuatan dosa, walaupun nampak di mata kita itu ketek. Alah, kan itu nyoh nak bagai doh. Kan ketek tu nyoh. Karena dulu aneh-aneh bu ya. Kalau di kampung ambo, kok ada orang sakit bagua. Lebat tahu ibu bagua. Au beknya ambil taruang orang diam-diam. Kalau dipakai nanti baru lagi tahu orang yang punya. Itulah syaratnya bu. Itu yang namanya mencuri yang dilegalkan. Kan mali awak namanya tu. Awak yakin saya orang kau kami izin, kau tak diizinannya pak? Itu berdosa awak. Nah, remeh nampak dia orang. Seorang mukmin kata Nabi, wa innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa' alaih. Seorang mukmin itu memandang dosa itu seperti ada gunung yang berada di atas kepalanya yang dia khawatir gunung tadi akan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi. Sedangkan para pelaku dosa itu memandang dosa itu ibarat seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir, tidak ada pengaruh sedikit pun ke hatinya. Jadi orang mukmin, ciri kita beriman itu salah satunya Bapak Ibu, tidak pernah memandang remeh dosa. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, memandang dosa, bahkan dosa gadang pun dipandang remeh di mata mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, cerita dari sahabat Ibnu Abbas. Cerita sahabat Ibnu Abbas, kok hadisnya populer. Kalau di kajian-kajian takziah, kau acak ustaz-ustaz mengkajinya. Suatu kali, berjalanlah Nabi dengan sahabat-sahabat beliau melewati sebuah kebun, yang di dalam kebun itu ada 2 kuburan. Dengan izin Allah, Nabi mendengar jeritan orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh malaikat. Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya, yaitu orang yang ada di 2 kubur ini, sedang diazab oleh malaikat. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kenapa mereka disiksa? Mereka disiksa karena dosa yang dianggapnya kecil, dianggapnya enteng. Bala innahu kabir. Padahal sesungguhnya di mata Allah dosa itu adalah dosa besar. Ibu-ibu, kau orang diazab Bapak dan ibu-ibu kami, 2 yang diazab kau gara-gara apa?
Sama-sama menduga yang nyo kerajokan itu sesuatu yang remeh. Sesuatu yang ketek-ketek saja. Yang pertama kata Nabi, fakana amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun yang pertama, yaitu seseorang yang tidak menutup dirinya ketika dia buang air kecil. Kalau gabungkan dengan berbagai riwayat lain, yang dimaksud oleh hadis ko Bapak Ibu ada beberapa makna. Yang pertama, seseorang yang punya kebiasaan buang air ketek di tempat yang tak tertutup. Nampak sedurang. Nah sayangnya di sebahagian masjid, kalau boleh kita mengkritik diri kita sendiri untuk perbaikan kamu kok. Tapi mudah-mudahan tak ada di tempat awak. Justru di WC-WC masjidnya dibangun tempat buang air ketek yang apa-apa tak bisa buang air ketek di situ kecuali dalam keadaan berdiri dan terbuka. Mencontoh WC ala orang barat. Kalau tempat ibu-ibu ambo tak tahu. Karena ambo tak pernah mencaliak. Tapi di sebagian masjid ada itu. Kayak WC di orang-orang barat, tagak tak lo tak tutup mana. Tagak salah karena yang ada syariat tu. Buang air dengan berdiri tanpa alasannya syar'i sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Yang kedua, yang dimaksud dengan hadisku adalah yaitu seseorang yang tidak membersihkan kemaluannya dengan baik ketika dia buang air kecil. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masa persoalan yang mudah itu kadang pula di mata Allah. Nah, iko yang ingin kita diajak oleh Nabi, jangan memandang hal ko sederhana padahal ko adalah dosa gadang di mata Allah. Nyo bukan persoalan buang air ketek atau indahnya Bapak Ibu, tapi nyo punya efek kepada ibadah yang paling utama, iaitu ibadah solat. Kalau awak kaji ko, kita kaji syarat wajib salat, ada syarat sah salat. Di antara syarat sah salat itu mesti pakaian suci dari najis. Buang air ketek awak mengenai pakaian kita najis atau tidak, Bu? Najis. Orang buang air ketek, alun berahsiahnya, memberahsiahan, mohon maaf, kemaluannya tadi, langsungnya pakai celana dalamnya, sehingga meneteslah siso-siso buang air ketek tadi ke celana tadi. Kemudiannya berwuduk, kemudian dengan pakaian itu bawa melaksanakan salat. Kira-kira sah atau tidak salat? Tidak sah. Seseorang yang tidak sah salatnya seperti seseorang yang tidak salat, dan seseorang yang tidak salat adalah pelaku dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Iko sebenarnya. Makanya anjuran, kalau ambo boleh bagi anjuran kepada kita bapa-bapa ibu-ibu, sebelum melaksanakan salat subuh sebaiknya celana dalam kita ganti jenan baru. Bahkan itu, karena bisa jadi di saat kita nak sadar ketika lalu itu, ada yang menetes dari kemaluan awak mengenai celana dalam awak. Nah, itu sebuah sikap untuk kehati-hatian. Supaya lebih tenang diri kita, supaya yakin pakaian yang kita pakai kok, terutama yang di dalam adalah pakaian yang bersih dari najis, sebaiknya ketika jago sebelum melaksanakan salat subuh, ganti dulu yang di dalam itu dengan celana dalam yang baru, sehingga kita betul-betul melaksanakan salat dengan pakaian yang tidak terkena najis sedikit pun. Nah, kalau bisa awak bawa pula ke yang lain.
Kok ada pengurus-pengurus masjid atau pengurus-pengurus musalla punya kebijakan dilarang membawa sendal ke dalam WC masjid. Ada ibu-ibu dapati itu. Ada WC masjid, tidak boleh membawa sendal ke dalam. Lai. Nah, maka kita pesankan kepada pengurus-pengurus masjid yang membuat kebijakan itu, sah-sah saja. Tapi dengan syarat pastikan lantai WC yang akan dipijak oleh orang yang tidak memakai sendal di dalam adalah lantai yang bebas dari najis. Bisa tidak pengurus masjid memastikan itu? Tiok sabanta tukang bersih WC bersih antara. Kalau indah yang terjadi, kau ada orang berniat solat di masjid itu, painyo kita pergi wudu, nyo celik pengumuman dilarang membawa sendal ke dalam WC. Nyo bukalah sendal sepatunya, nyo bertelanjang kaki. Ternyata ada najis yang tak nampak di matanya menempel ke tapak kakinya. Nyo bawa solat bapa ibu-ibu. Berpengaruh hendak kisah solatnya? Pengaruh. Siapa yang bertanggungjawab? Pengurus masjid yang punya kebijakan tadi. Ya silakan bikin kebijakan itu, pastikan berhasil. Atau kalau tidak, ada pula yang makalinya menyediakan sendal khusus untuk WC masjid. Nah, jadi sendal awak, sepatu yang dibawa dari luar, yang mungkinlah kumuh je tanah-tanah, je lumpur-lumpur, dilapihkan di luar, pakailah sendal yang ada khusus disediakan pengurus. Silakan, bisa je mengatasinya. Atau dibuat namanya tabik ketek tu, yang ada airnya mengalir. Kok ada orang yang habis berwudu, kok seandainya ada yang menempel kotoran najis di kakinya, nyo bisa berasiahkan dengan air yang ada di tabik ketek tadi, tetapnya dalam keadaan bersih menuju rumah Allah melaksanakan salat. Jadi kebijakan itu bukan tak boleh, boleh saja, tapi tolong pastikan jangan sampai ada orang menempel najis di kakinya. Dek kebijakan awak yang kurang pas. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian keraja oranan kedua. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang biasa melakukan perbuatan namimah. Tahu bapak ibu-ibu namimah? Madu domba. Kau kan istilah saja, boy. Kau bukan madu domba secara zahir, tidak. Kau lah menjadi istilah. Ada seseorang yang berusaha merusak keharmonisan hubungan orang lain dengan cara madu domba atau namimah. Kau berbahaya. Ada sebuah kisah, sebuah cerita, kisah nyata. Dinukil oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau menulis kitab judulnya Sa'atan. Kalau bapa ibu-ibu ingin membeli bukunya, judul terjemahannya Semua Ada Saatnya. Diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Somad. Itu isinya kisah-kisah seadanya, cerita-cerita hikmah. Nah, di salah satu pembahasan kitab itu, beliau nukilkanlah sebuah kisah betapa bahayanya adu domba atau namimah. Kisahnya ada seorang laki-laki, bapak-bapak ibu-ibu, berniat untuk membeli budak. Karena dulu budak sangat biasa. Pergilah nyo ke pasar budak, nyo caliaklah beberapa pilihan, maka jatuh hatinya lah ke seorang budak laki-laki yang secara fisiknya kuat, yang nampaknya rancak kerajanya, tapi pasan dari orang yang menjualnya, ko budak ko suku adu domba. Tapi yang laki-laki tadi menganggap remeh itu, naknya pedulikan. Dengan keyakinannya, dengan sangkaannya,
walaupun budak tu punya itu banalah bisa berubah nanti. Nah, dibawalah budak tadi. Dan memang berhari-hari, berminggu-minggu si budak ko menampakkan laku nan elok, kerajo nan rajin. Yang disuruh majikannya nyo kerajokan dengan seelok-eloknya. Tidak pernah membantah, tidak pernah berbuat nan sumbang dan buruak-buruak. Sehingga terbangunlah kepercayaan dari si majikan kepada si budak tadi. Nah, kalau percaya bu. Suatu hari datanglah si budak ko ke majikannya yang padusi, isteri dari tuannya yang membeli budak tadi. Kecik si budak tadi, kalau bahasa awaknya bapak-bapak ibu-ibu, bu, suami ibu indak cinta ke ibu lain dah. Nyo ingin menikah jo padusinan lain. Tapi ambo punya cara. Kalau ibu lakukan cara iko, suami ibu akan cinta ke ibu balik, nyo ndak akan menikah jo perempuan yang lain. Deklah percaya ke budak ko bu, kecik si ibu ko, caranya. Nanti malam ketika suami ibu sadang lalu, diam-diam bawa pisau, ambil jangguitnya agak berapa helai, simpan di dalam peti. Oh iyalah, karena si isteri ko tu ingin bahas suaminya cinta kayaknya bu ya. Apapun caranya jalani, dia akal sehatnya ndak main, dia lah percaya ke budak tadinya percayai. Nanti malam nyobok pisau, karena dulu alun ada guntian lai, niatnya elok, mambiak janggui suami agak 3 alai. Nah, ditampik yang lain di hari yang sama, datang pula si budak tadi ke majikannya yang laki-laki, suami dari ibu tadi. Pak, bini apa lah selingkuh jo laki-laki lain. Tadanga dia ambunya akan menikah, dan nanti malam istri apa berencana membunuh apa. Ketika apa sedang lalu. Dah mulai berbeda beritanya. Dek si suami atau majikan laki-laki ko lah percaya pula ka budak ko, you percayalah. Singkit cerita lah datang malam hari, si suami ko pura-pura lalok lah, nyo matian lampunya pura-pura lalok di kamarnya. Kemudian tiba-tiba datanglah istrinya membawa sebilah pisau menghampiri dirinya. Kecik si suami tadi, yo batu kecik budak ambo yo, bini ambo kamu membunuh ambo. Padahal si bini ko tujuannya bo mambiak janggui suaminya diam-diam. Ketika mendakiklah istrinya tadi, jago tagak si suami tadi, nyuambiak pisau tadi, nyogorok leher istrinya surah. Meninggal. Kemudian bisuaknya terdengarlah kabar, kekerabat, kasuku si istrinya lah dibunuh oleh suaminya. Akhirnya beramai-ramai datanglah kerabat suku si istri tadi, dibunuh pula lah laki-laki ko. Mendanga anggota sukunya dibunuh, tadanga kabar tu ka sukunya na laki-laki. Akhirnya terjadilah perang antara dua suku. Di tengah-tengah perang tu yang terjadi, budaknya nyokamehi ratu tuannya tadi, kemudian nyopai. Baraka bahayanya bapak ibu-ibu, tindakan namimah adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang tak suka jawa. Makanya jangan kita terlalu mudah diprovokasi oleh orang. Dalam surat Hujurat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Tabayun, cross check dulu, diteliti dulu. Kalau ada orang bawa berita kawak, terutama berita yang tidak elok, yang rasa-rasa bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, jangan langsung dipercaya dahulu. Cross check dulu. Kadang yang lucu bapak ibu-ibu ya,
Ambo dek dulu pernah menjadi guru MDA. Nah, kini pun masih jadi pengurus lah di MDA itu, di kampung di Panan Gadang. Kadang anehnya, aduh, orang tua menyerang guru di MDA dek gara-gara pengaduan anaknya di rumah. Jadi anak menangis pulang mengadu, mau baik-baik cerita. Baik-baik cerita, si orang tua langsung percaya, kemudian datang ke MDA dengan emosi, dengan marah-marah. Tapi ketika dijalehkan batu-batu, ternyata tak seperti itu berita. Begitu mudah meledak, tak diteliti dulu. Nah, apa? Pareso dulu. Cross check dulu. Tabayunkan dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Dua efek buruknya yang akan dapat di awak kalau kita tidak hati-hati menerima berita, tidak diteliti. Yang pertama, kita akan menimpakan kezaliman kepada orang lain. Yang kedua, kelak nanti menyasa awak baku ambo tidak hati-hati dahulu. Nah, jadi hati-hati. Termasuk berita-berita di media sosial. Nah, kadang awak sebagian orang bapak ibu-ibu terima di WA langsung share. Dibagi. Ada orang baca judul berita saya dulu, alun dibaca isinya, lailah komentarnya, indah. Anan heboh patang ke bapak ibu di Padang ya. Ada seorang anak mengaku diculik oleh gerombolan orang jahit. Mengadunya ke guru, lah datang pula orang gaib, lah datang pula polisi, lah datang pula wartawan, lah viral beritanya. Lah banyak bersebar di internet. Lah banyak orang komen-komen iko. Tapi akhirnya setelah diteliti, kiranya si anak kau nak baik-baik cerita. Nyo dek talek pergi sekolah bu ya. Dek talek pergi sekolah, dek sagan. Nyo nak mau sekolah dek sagan lah talek. Nyo baik-baik dah cerita, keceknya nyo akan diculik orang. Baralah kemalunya orang gaib tu. Perlunya cross check terlebih dahulu sebelum itu diberitakan. Sebelum itu dipublikasikan, sebelum itu dipercayai sebagai sebuah berita. Walaupun kita tetap harus tahu memang penculikan itu atau niat untuk melakukan itu memang banyak terjadi akhir-akhir ko. Tapi yang berita cie itu lah terbukti tak betul. Namimah. Maka saking buruk dan berbahayanya namimah ko bapak ibu. Kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang melakukan perbuatan namimah. Artinya kok ka masuk surga pun inyo kanonyo orang beriman, proses pembersihan dosanya di neraka lumayan lama. Karena efek yang inyo munculkan di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Sekali lagi, hati-hati dengan informasi. Hati-hati dengan berita. Jangan terlalu capek percaya. Jangan terlalu capek bereaksi. Pastikan kebenarannya dulu. Oh Ustaz, lah pasti kebenarannya. Fikir-fikir dulu. Kau patut diagih tahu orang lain, kau tahu tidak? Ada manfaatnya dibagi, kau tahu tidak? Nah, kemudian yang dilakukan Nabi tadi bu. Beliau adalah Rasul yang sangat penyayang dengan umatnya. Walaupun terhadap orang yang lah meninggal dunia pelaku dosa sekalipun. Beliau suruhlah sahabat beliau mengambil pelepah kurma di kebun itu. Kemudian dipotong dua. Kemudian ditancapkan ke masing-masing kuburan tadi. Bertanyalah sahabat kepada Nabi, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan
diringankan azab orang yang ada di kubur ini selagi pelepah kurma ini masih basah. Jadi sayang Nabi ka umat beliau, indak hanya ka orang yang taat, ka pelaku dosa yang lah meninggal pun Nabi tetap sayang. Nabi tetap doakan. Tetapi perlu kita pahami kalimat yang terakhir ko dengan pemahaman yang batua, Bapak Ibu. Sebahagian orang ketika jenazah lah dikuburkan, jenazah dikuburan, apa yang dilakukan? Dipotonglah ko ada bunga atau ditancapkan di atas. Banyak kita melakukan itu? Banyak. Boleh hendak itu dilakukan? Boleh. Tapi keyakinannya yang perlu kita pahami dengan baik. Bah keyakinan yang batua itu, yang salah itu bah, ketika yang kita yakini, kok seandainya diazablah penduduk kubur aku, yang meringankannya tu dek gara-gara tanaman yang tertancap itu. Kok itu keyakinan awak berarti perlu diluruskan. Makanya perlu kita baca hadis ko pelan-pelan. Nabi Bapak Ibu menancapkan pelepah kurma itu diiringi dengan harapan dan doa beliau. Coba kalimat beliau bunyinya. Bunyinya apa? Semoga. Semoga itu kan doa itu. Mudah-mudahan selagi pelepah kurma ko masih basah, azab orang yang dalam kubur aku diringankan oleh Allah. Artinya boleh saja silahkan tancapkan itu, tapi iringi dengan doa. Ya Allah, kalau seandainya orang yang dalam kubur yang kami kuburkan ko diazab oleh malaikat, ringankanlah azabnya ya Allah. Jadi bukan semata-mata yang ditancapkan itu, tapi tidak diiringi dengan adanya doa orang yang melakukannya. Termasuk ada kebiasaan orang menaburkan bunga, menyiramkan air di atas. Kalau keyakinannya di air di bunga itu yang meringankan, itu yang pemahaman yang kurang tepat. Tapi kok sambil menaburkan bunga, disiramkan air, kemudian dibacakan doa, maka sebahagian ulama berdasarkan hadis ko membolehkan itu untuk dilakukan, walaupun tidak wajib, membolehkan. Kok tak dilakukan bana tak masalah, kok dilakukan sebagian ulama membolehkan itu untuk dilakukan. Asalkan jangan hanya sekadar itu, tapi iringilah dengan doa orang yang berziarah, baik dari keluarga maupun dari orang-orang lain yang mengenal orang yang ada di dalam kubur itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itulah pembahasan yang bisa kita bahas di pagi menjelang siang hari ko, di waktu duha ko. Kembali kita ke konsep awal tadi Bapak Ibu, yaitu jangan pernah menganggap rendah nilai kebaikan walaupun sederhana. Yang kedua, jangan pernah menganggap enteng dosa walaupun ketek di mata awak. Bisa jadi amalan yang sederhana itu, dia ikhlas melakukannya, itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan bisa jadi dek dosa yang dikerajukan yang dianggap remeh, itu yang membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang bisa kita kaji. Ndak lama ni perlu. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ambil manfaatnya, bisa dibawa pulang, dipahami, diinuk menuangkan dan berbagi ilmu ke keluarga di rumah. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang baik, tapi bawa pula keluarga kita di rumah menjadi orang-orang
yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran, kesabaran Bapak Ibu, keistiqamahan hadir di majlis Al-Bayan ko. Mudah-mudahan menjadi amal terbaik untuk kita sadonya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.